dulu nggih. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah, silakan. Langsung aja, Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji Ibu Ida Fitri Dianingrum sebagai penguji, yang terhormat Bapak Samsul Falak sebagai coach, dan yang terhormat Bapak Nur Kamsan sebagai mentor, izinkan saya Febriana Dwi Mas Arafati dengan jabatan guru ahli pertama guru biologi di Madrasah Aliyah Negeri Demak untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Planet untuk meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik kelas 10-5 di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Latar belakang, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi dengan beberapa guru senior guru biologi dan juga peserta didik, diketahui bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Demak, pembelajaran pada umumnya masih menggunakan buku paket, PowerPoint, LKS, LKPD atau video. Hal tersebut kurang efektif dan kurang memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakteristiknya, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat literasi digital dan rendahnya tingkat pemahaman peserta didik yang dampaknya hasil belajar juga menurun. Berdasarkan analisis dengan menggunakan APKL atau aktual problematik kehalayakan dan juga kelayakan, diperoleh 5 isu utama, yaitu belum optimalnya media pembelajaran biologi kelas 10-5 di Mandemak, yang kedua kurangnya pengalaman guru dalam mengikuti pelatihan pengembangan pembelajaran biologi, yang ketiga rendahnya hasil belajar peserta didik dalam materi pembelajaran biologi di Mandemak, yang ketiga minimnya evaluasi dan tindak lanjut terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik, yang kelima, kurangnya literasi digital terkait pembelajaran biologi di Mandemak. Untuk isu utamanya yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran biologi kelas 10-5 di Mandemak. Dianalisis menggunakan USG atau menggunakan urgensi, seriousness, dan growth, diperoleh 3 peringkat utama dari isu, yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran biologi kelas 10-5 di Mandemak, kurangnya pengalaman guru, dan juga rendahnya hasil belajar peserta didik. Berikut untuk analisis menggunakan diagram fishbone dengan mempertimbangkan 5 aspek, yaitu man, mesin, method, material, dan juga environment. Untuk tahap kegiatannya ada 5. Yang pertama, melakukan perencanaan melalui konsultasi dengan kepala madrasah selaku mentor dan juga guru senior. Yang kedua, mengetahui karakteristik peserta didik untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengeksplorasi berbagai media pembelajaran yang bermanfaat untuk menunjang pembelajaran biologi peserta didik di Mandemak. Yang keempat, menyosialisasikan penggunaan media pembelajaran digital pada peserta didik kelas 10-5 di Mandemak. Yang kelima, menganalisis hasil belajar peserta didik kelas 10-5 setelah menggunakan media pembelajaran digital di Mandemak. Untuk jadwal kegiatan, kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Oktober dengan output berupa rekaman suara hasil wawancara dengan mentor dan guru senior, dan juga catatan notulensi hasil diskusi dengan mentor dan guru senior. Untuk kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Oktober dengan output berupa hasil tes diagnostik peserta didik kelas 10-5 dan data nama siswa dari hasil pengelompokan berdasarkan gaya belajar dan media pembelajaran yang disukai. Untuk kegiatan ketiga berlangsung pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober dengan output berupa daftar nama aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi berdasarkan berbagai referensi. Untuk kegiatan keempat berlangsung pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 10 November dengan output berupa dokumentasi sosialisasi penggunaan media pembelajaran digital pada peserta didik kelas 10-5 di Mandemak dan langkah-langkah penggunaan media pembelajaran Planet. Untuk kegiatan kelima dilangsungkan pada tanggal 12 November sampai dengan 19 November dengan output berupa lembar evaluasi berisi hasil belajar peserta didik kelas 10-5 dan tindak lanjut dari analisis hasil belajar peserta didik kelas 10-5. Untuk kendala dan antisipasi, kendala yang mungkin terjadi pada kegiatan satu adalah mentor tidak selalu berada di sekolah karena adanya tugas dan agenda lain di luar sekolah. Antisipasinya dengan membuat janji temu untuk berkonsultasi dan melakukan bimbingan secara asinkronus melalui chat. Yang kedua, kegiatan kedua mungkin memiliki kendala, tidak semua peserta didik dapat mengenali karakteristik dirinya dari gaya belajar yang disukai, media belajar yang diminati, dan lainnya.
Antisipasinya dengan mengadakan tes diagnostik awal dengan berbagai pertanyaan yang mampu membantu peserta didik mengenali karakteristik dan kebutuhan dirinya dan mengadakan sharing session untuk membantu peserta didik mengenali dirinya. Untuk kegiatan ketiga, kendala yang mungkin terjadi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh guru, peserta didik maupun device yang disediakan oleh sekolah. Antisipasinya dengan mencari aplikasi penunjang pembelajaran yang mudah diakses melalui gawai, yaitu handphone peserta didik dan berkolaborasi dengan pihak madrasah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Untuk kegiatan keempat, kendala yang mungkin terjadi adalah tidak semua peserta didik cakap dalam mengoperasikan aplikasi di handphone dan juga mengkondisikan kelas agar tetap kondusif di lapangan. Antisipasi dengan memberikan tutorial dan bimbingan yang mudah dipahami bagi peserta didik agar dapat mengakses aplikasi secara tepat guna dan memilih ketua tim untuk mengkoordinasi dan menertibkan tata tertib pada outing kelas. Kegiatan kelima mungkin memiliki kendala untuk memastikan semua peserta didik di kelas 10.5 memperoleh kebermanfaatan dari media digital untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, Antisipasinya dengan cukup membuat Mbak, waktunya habis. sekian Ya, baik pemaparan Bapak dari Mentor. saya. Terima Nggih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Terima Bapak kasih. Mentor. Nggih. Kami Nur Kamsan, Pak Falah, Ibu Nggih. penguji. Eh, Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, di sini kami eh, akan memberikan dukungan kepada Bu Febriana karena kemarin memang sudah berkonsultasi dengan saya perihal apa namanya aktualisasi untuk hari ini. Beliau mengangkat apa namanya pemanfaatkan media planet. Kami sangat setuju sekali. Kenapa? Karena yang pertama, dengan adanya media planet tersebut akan mengurangi verbalisme siswa terhadap materi yang disajikan dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman teknologi, yaitu media informatika dalam pemanfaatan media planet. Kemudian yang ketiga, untuk mengoptimalkan penggunaan gadget yang dimiliki anak, agar tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, tetapi juga hal-hal yang sifatnya pendidikan, yaitu dengan aplikasi planet yang diberikan guru. Kemudian yang keempat, eh, siswa akan menemukan, saya yakin siswa akan menemukan hal-hal baru di dalam pengamatan yang telah dilakukan oleh siswa melalui media planet yang di eh, yang sudah didownload oleh siswa melalui bimbingan ibu guru tersebut. Dengan demikian, kami di Madrasah Alia Negeri Demak sangat mendukung pemanfaatan media planet untuk meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik kelas 10 di Madrasah Alia Negeri Demak. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan dalam dukungan pada pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan Bu Ida. Oke, terima Pak kasih. Febri, tolong dikembalikan ke slide awal biar Bu Ida tahu. Mm-mm. Terima Silakan. kasih Pak Samsul Falak selaku moderator, matur suwun Pak Nur Hamsan yang telah memberikan dukungannya. Ini penting sekali agar nanti Mbak Febri dalam aktualisasi betul-betul dipantau, dibimbing begitu nggih Pak Nur agar maksimal hasilnya. Saya melihat ini adalah satu wujud komitmen seorang CPNS di dalam memberikan kontribusi kepada unit tugasnya. Sebagai guru, Mbak Febri ini nanti aktualisasinya di satu kelas saja ya Mbak ya? Guru Nggih, Ibu. kelas 10 ya Mbak Febri ya? Nggih. 10.5. Nggih, saya memegang 10.5 dan juga 10.6 Ibu, tapi untuk sampelnya saya menggunakan 10.5. Ketika nanti dievaluasi kegiatannya sudah efektif, bisa disebarkan ke kelas 10 lainnya, Bu. Begitu. Oh baik, baik. Nggih. Saya langsung ke matriks ya Mbak Febri ya. Di kegiatan RA ini kan sudah disusun dengan sistematis. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan di kegiatan satu misalnya.
Di sini kenapa sih butuh waktu sampai 3 hari gitu ya? Saya kembangkan dengan jadwal. Kenapa butuh waktu sampai 3 hari untuk berkonsultasi dengan mentor? Gitu nggih. Kemudian di tahap kedua juga ada merencanakan waktu konsultasi, tetapi tidak dijelaskan kapan konsultasinya. Di sini konkret saja nih Mbak. Nanti langsung saja untuk meredaksikannya, misalnya berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Kemudian berdiskusi dengan guru atau rekan sejawat untuk mendapatkan saran atau masukan, sehingga nanti outputnya jelas gitu ya. Kemudian tahap yang ketiga, melakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan saran dan masukan baik dari mentor maupun guru. Jadi seperti itu. Eh, mungkin penyesuaian saja. Untuk Baik, kegiatan Ibu. kedua, kegiatan kedua ini kan ada ya, jenengan mengidentifikasi gaya belajar anak-anak gitu ya. Ini hubungannya dengan aktualisasi apa, Mbak? Apakah Planet ini nanti memfasilitasi differentiated learning style-nya atau bagaimana? Nggih, izin menjawab nggih, Ibu. Aplikasi Planet ini itu lebih baik digunakan di luar ruangan, Ibu. Jadi ketika kegiatan luar luar ruangan nanti, penilaiannya itu bisa memfasilitasi gaya belajar audio, visual, dan juga kinestetik dari peserta didik. Sehingga perlu diidentifikasi. Karena kebanyakan dari peserta didik berdasarkan survei sederhana saya yang sudah saya lakukan berdasarkan hasil wawancara, mereka lebih suka bentuk visual dan juga kinestetik yang memerlukan gerakan dan juga kegiatan kelompok, Ibu. Jadi ada koordinasi dengan tim sehingga Media Planet ini cocok untuk memfasilitasi gaya belajar tersebut, Ibu. Terima Iya, kasih. oke. Mbak, untuk pembelajaran anak-anak diizinkan menggunakan ponsel di madrasah? Nggih, Ibu, diizinkan atas izin guru ketika mengakses sumber informasi atau referensi, Bu. Jadi untuk pembelajaran berbasis media ini lancar ya, tidak ada kendala gitu, nggih. Nggih, nggih. Mbak, untuk kegiatan 3 nih, saya melihat baru ada satu output, nanti ditambah sesuaikan dengan tahapan kegiatan gitu ya. Terus kemudian di output kegiatan 4, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran Planet. Itu nanti bentuknya apa, Mbak? Langkah-langkahnya, apakah panduan, ataukah dokumen tutorial, apakah ini melalui teks atau video atau infografis? Baik, Ibu, izin menjawab. Untuk panduannya, nanti saya berikan melalui teks dan juga panduan secara langsung, Ibu. Karena di Madrasah Alia Negeri Demak sendiri, itu kalau diterapkan di kelas-kelas tahfidz, itu mereka mungkin kurang bisa mengakses video itu karena keterbatasan waktu dalam mengakses ponselnya, Ibu. Jadi lebih efektif ketika pembelajaran, ponsel itu diambil dari ruang ponsel itu dan saya memberikan tutorial secara langsung berupa panduan, Ibu. Oh, kalau Gitu. begitu nanti diubah ya, bukan langkah-langkah penggunaan, tetapi dokumen panduan penggunaan atau dokumen tutorial begitu ya Mbak ya, dokumen panduan atau tutorial. Jadi jelas nanti pada pelaporan aktualisasinya Mbak Febri bisa langsung menghadirkan itu bentuknya real seperti apa. Mbak, apakah ini nanti ada pre-post test, ada pre-test post test? Nggih, Ibu, ada pretest post-test karena nanti fokusnya pada hasil belajar peserta didik, Bu. Pretest post-testnya nanti kalau tidak melalui Google Form, melalui Quizizz, Ibu. Itu sudah dituangkan di tahapan kegiatan di Matrix atau belum? Untuk pretest post-test belum dijabarkan secara rinci, Ibu. Nanti insya Allah saya tambahkan untuk penjelasan pretest post-test dan juga jenis pretestnya di mana. Begitu, Ibu. Iya, nanti ditambahkan ya. Terus kemudian kegiatan 4 mensosialisasikan gitu ya Mbak. Kegiatan 5 evaluasi, tetapi nanti di kegiatan mana jenengan implementasinya? Untuk implementasinya ada di kegiatan 4 juga, Ibu, sekalian mensosialisasikan dan mengimplementasikan penggunaan medianya. Jadi nanti ditambahkan ya untuk sosialisasi dan sekaligus implementasinya ya. Kemudian yaitu kira-kira sudah tinggal menyesuaikan untuk tipe-tipe gitu ya teman-teman. Saya yakin ini kerja keras dan waktu yang singkat sehingga maklum gitu nanti ada tipe-tipe dibereskan. Di matriks kegiatan di output 1 misalnya di situ
jenengan mencantumkan rekaman suara, nanti apakah tetap rekaman suara ataukah nanti menjadi dokumen transkrip rekaman atau bagaimana? Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Mungkin bisa menggunakan 2 bukti rekaman yang tadi rekaman suara itu bisa dimasukkan ke dalam Google Form, Google Drive, maaf, lalu nanti linknya dicantumkan dan juga ditranskrip dalam bentuk notulensi tulisannya, Ibu. Oke, baik gitu ya. Jadi nanti ada versi 2 ya Mbak Febri ya. Oke, mungkin hanya itu satu lagi untuk saran saja. Kendala dan antisipasi nanti berbasis kegiatan ya Mbak Febri ya. Jadi ini kan masih secara global, nanti berbasis kegiatan satu, nanti kendala apa, antisipasi apa. Karena saya lihat di draft RA-nya, saya kan kemarin membacanya di draft RA jenengan. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Falak. Matur suwun Pak Terima Nurham. kasih, Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih atas bimbingannya Pak Falah dan Bu Ida. Oke. Audionya masih off Pak Afala. Oh ya, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bapak Mentor, dan selamat Mbak Febri. Ini yang kalau coaching gagal sinyal terus, tapi malah lancar. Nah, ini Ya, alhamdulillah, terima kasih, eh, Pak. masukan Bu Ida itu tolong dicatat ya, dan diaktualkan nanti, disesuaikan jadwal sama kegiatan itu penting banget. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih Agar kembali. proporsional ya. Terus silahkan